Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, selamat datang di channel YouTube saya yang kedua yang bernama channel YouTube Haji Ahmad Banyusari. Kebetulan selain channel YouTube yang ini, saya punya channel YouTube yang satunya lagi yang bernama Majmu'atul Fawaid. Di channel YouTube tersebut saya mengupload atau men-share berbagai macam wiridan dari kitab-kitab hikmah. Bagi sahabat yang ingin melihatnya, mangga saya ijazahkan, semoga berkah manfaat dunia akhirat. Di channel YouTube yang kedua ini, insya Allah saya akan men-share video-video tentang ilmu fikih bagi para pemula seperti saya ini. Memang sebaiknya kita belajar ilmu fikih datang langsung ke para alim, kepada kiai, kepada pesantren, para ustadz. Tetapi mungkin bagi sebagian orang karena kesibukan, jadi tidak ada sempat untuk datang langsung ke pondok pesantren. Untuk itu, semoga channel ini menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Adapun ilmu fikih yang akan saya sampaikan adalah ilmu fikih bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam pembahasannya saya akan membahas garis besarnya saja supaya mudah difahami. Kalau ada sahabat yang ingin memperluas, memperdalam ilmu fikih yang sulit-sulitnya, sebaiknya datang langsung ke para alim, kepada kiai, pondok pesantren, supaya dalam pembahasan lebih sempurna, lebih luas. Karena kalau di YouTube seperti ini, waktu juga sangat menentukan. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam menyampaikan kajian fikih ini, saya akan membaca sebuah kitab fikih bermadhab Imam Syafi'i yang bernama Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibni Idris. Kitabnya seperti ini. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi radhiyallahu ta'ala anhu, juga disyarahi oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu. Kitabnya seperti ini. Ini untuk syarahnya yang disusun oleh putra beliau. Sebelum saya mulai membaca kitab Al-Yaqutun Nafis, saya menghaturkan salam takdim kepada para habaib, para ulama, para ustadz, para sahabat-sahabat santri. Tak lupa saya memohon doa juga bimbingannya agar channel ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Sahabat itu, supaya tidak terlalu lama untuk muqaddimah, maka kita mulai saja membaca kitab tersebut. Tapi mohon maaf, yang akan saya baca dari kitab Al-Yaqutun Nafis ini adalah ilmu-ilmu fikih yang sering terjadi di masyarakat saja. Dan dalam menyampaikannya, pertama saya akan membaca dulu bersama-sama para sahabat YouTube. Nanti saya akan terangkan secara ringkas. Semoga dengan begitu kita termasuk orang-orang yang belajar ilmu agama, yang masuk dalam hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang akan dijadikan orang baik oleh Allah, maka Allah akan berikan dia faham dalam urusan agama. Sahabat itu yang saya hormati, sebelum kita mulai mengaji kitab ini, maka kita bersama-sama baca dulu Fatihah satu kali untuk baginda Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, para ulama, para pengarang kitab, ibu bapak kita, guru-guru kita, mukmin mukminat. Wabil khusus pengarang kitab ini As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Semoga ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u ari ieu eta hiji fasal bade martelakeun wudu. Artinya bab ini akan menceritakan tentang wudu. Al-wudu'u ari ngaran wudu lugotan mungguh lugot iku ismun hiji ngaran li ghusli ba'dil a'dha'i kana ngumbah sebagian pirang-pirang anggota. Artinya menurut segi bahasa yang dinamakan dengan wudu itu adalah penamaan ketika kita membasuh sebagian anggota daripada tubuh kita. Itu menurut lugot. Wa syar'an lan utawi ngaran wudu menurut syara iku ismun hiji ngaran li ghusli a'dha'in kana ngumbah pirang-pirang anggota makhsusatin nu dikhususkeun, yakni yang namakan wudu menurut hukum syara, hukum Islam itu adalah nama ketika kita membasuh anggota-anggota tertentu biniatin makhsusatin dengan memakai niat yang dikhususkan. Insyaallah nanti setelah pembacaan kitabnya saya akan jelaskan secara langsung berhadap-hadapan. Kita lanjutkan dulu mengaji kitabnya. Furudul wudu'i ari ieu eta hiji fasal bade martelakeun pirang-pirang farduna wudu. Fasal ini akan menjelaskan fardu-fardunnya wudu. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu iku sitatun aya genap. Fardunya wudu itu jumlahnya semuanya ada 6. Al awwalu ari nomor kahijina iku an niyatun niat. Yang pertama adalah niat. As-tsani ari nomor kaduana eta ghusl wajhi ngumbah rarai. Yang kedua adalah membasuh wajah. As-salisu ay nomor katiluna eta ghuslul yadaini ngumbah tangan dua. Yang ketiga, fardu wudu itu adalah membasuh kedua belah tangan ma'al mirfaqaini serta siku duanana sampai ke sikut. Ar-rabi'u ay nomor kaopatna eta mashur ra'si ngusap sirah. Yang keempat, fardu wudu itu adalah mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di kepala. Al-khamisu ay nomor kalimana eta ghusl rijlaini ngumbah sikil dua. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini serta mata kaki dua sampai di atas mata kaki dua. As-sadisu ay nomor kagenapnya eta at-tartibu tartib. Jadi yang keenam fardu wudu yang nomor 6 itu adalah tartib. Setelah sahabat diajak untuk membaca kitabnya, saya akan terangkan dengan singkat murad daripada atau tujuan yang saya baca ini. Sahabat itu yang saya hormati, setelah kita tadi membaca kitabnya, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bacaan tersebut dengan singkat, semoga mudah untuk difahaminya. Sebelumnya saya tekankan sekali lagi bahwa ilmu fikih yang akan saya sampaikan adalah ilmu fikih bermadzhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, atau lebih lengkapnya al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris ibn Abbas bin Utsman ibn Syafi' radhiyallahu taala anhum. Di kajian pertama kita akan membahas tentang pengertian wudu. Yang dinamakan dengan wudu menurut bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha, penamaan ketika kita membasuh sebagian anggota tubuh kita, baik memakai niat ataupun tidak memakai niat, itu namanya wudu. Adapun yang dinamakan wudu menurut hukum atau menurut syara adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin, penamaan ketika kita membasuh anggota-anggota tubuh tertentu, yakni wajah, tangan, kepala, dan kedua kaki. Biniyatin makhsusatin, itu pun dengan memakai niat tertentu pula. Itu pengertian
wudu menurut bahasa dan menurut syara. Furudul wudu'i selanjutnya akan menyampaikan tentang fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu semuanya ada 6. Jadi wudu kita tidak sah kalau salah satu dari 6 tadi tidak ada. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat itu kita neja akan sesuatu disertai dengan mengerjakannya, itu niat. Adapun niat itu tempatnya dalam hati. Untuk mengucapkan niat hukumnya hanya sunnah saja. Bagaimana niat wudu yang sudah masyhur? Niat dalam berwudu adalah nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu fardu karena Gusti Allah. Ini niat aku niat berwudu tadi diucapkannya di dalam hati saja. Adapun bila lisan kita membaca kalimat tadi, itu hukumnya hanya sunnah. Waktunya niat wudu adalah ketika air yang kita basuhkan, pas air kena di wajah kita, dalam hati kita, aku niat berwudu fardu karena Allah. Seperti itu. Itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, as-sani ghaslul wajhi. Yang kedua, fardunya wudu itu adalah membasuh wajah. Yang dimaksud dengan wajah, hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si. Artinya, yang dimaksud dengan wajah dari atas adalah dari tempat jadinya rambut sirah, rambut kepala dari sini, kemudian ila muntahadzakan sampai ke dagu kita bagian dalam, itu batas wajah, tulan panjangnya. Wa ardan ma bainal uzunain. Adapun dari pinggir adalah dari mulai telinga kita yang kanan ke telinga kita yang kiri, itu adalah batas-batas wajah. As-salisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, fardu wudu itu adalah membasuh tangan 2 sampai ke sikut 2. Sampai sini, tapi terangkan di dalam kitab Sulamun Najat, itu harus di atasnya sikut kita, supaya sempurna kita membasuh tangan tadi. Kemudian ar-rabi'u mashur ra'si. Yang keempat adalah mengusap. Ingat, yang tadi membasuh, untuk kepala mah cukup mengusap saja. Ay mashu syai'in wa in qalla, yakni mengusap sedikit daripada kulit kepala atau rambut yang ada di kepala. Itu fardu wudu nomor yang keempat. Kemudian al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Itu fardu wudu yang kelima. As-sadisu at-tartibu. Dan fardu wudu yang keenam adalah tartib. Tartib itu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Dalam wudu berarti yang dahulukan kita membasuh wajah, kemudian kita membasuh tangan sampai di atasnya sikut. Kemudian yang ketiga adalah kita mengusap kulit kepala atau rambut yang masih ada dalam batas kepala, dan kemudian dilanjutkan dengan membasuh kaki di atas mata kaki. Itu yang dinamakan dengan tartib. Adapun kita mengusap telinga, itu hukumnya sunnah. Nanti di fasal yang lain akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk kajian fikih yang pertama, di video yang pertama ini tentang wudu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti di pengajian yang selanjutnya akan disampaikan tentang syarat-syarat wudu, tentang sunnah-sunnah wudu, tentang yang dimakruhkan, juga tentang yang batalkan wudu. Semoga Allah memberkati ilmu kita semua dan memanfaatkan ilmu kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.